Buat Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Berbeda dengan manusia. Manusia ketika punya kehendak, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kenapa bisa terjadi, bisa tidak terjadi? Karena manusia punya begitu banyak halangan. Seringkali antara cita-cita dengan realita tidak sinkron. Contoh, panjenengan itu cita-citanya nikah dengan pasangan yang memiliki kriteria yang tinggi. Betul atau tidak? Betul apa betul? Betul. Ya kriteria yang tinggi ya nek wong lanang ya karepe nikahe karo sing ayu. Ya ajalah pada lanang. Ya. Laki-laki yang nikahnya dengan perempuan. Tapi kan enggak sekedar perempuan toh. Perempuan yang nopo? Cantik. Apalagi? Kaya. Apalagi? Soleha. Nomor 3 soleha. Kemudian apa lagi? Ningrat. Itu keinginan. Saya tanya, keinginan itu tercapai? Jujur. Ora keton nang bojone ora. Ketika nanti saya tanya kepada istri jenengan, Bu, dulu ketika jenengan belum nikah pengennya suaminya yang kayak apa? Sing ganteng, sing sugih, sing eman, sing soleh, nomor 4 soleh. Ketika saya tanya kepada istri jenengan, Bu, apakah keinginan jenengan dahulu tercapai? Jawabannya pada. Kayak jenengan mau jawabannya apa? Artinya tidak setiap keinginan kita itu tercapai. Begitu pula ketika kita nikah. Ketika kita nikah, kita pengen punya anak. Anaknya yang solih, yang solihah. Ternyata ada yang bertahun-tahun menikah, belum dikaruniai anak. Ada yang dikaruniai anak, Masya Allah, ketika masih kecil nyenengakan, gede titik nyenebakan. Kerjaan dolanan, HP baik. Betul? Antara keinginan dengan realita sering gak sama. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tapi ingat, bukan berarti ketika Allah pengen apa saja pasti terjadi. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki segala sesuatu semena-mena. Bukan. Ya. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ketika dia memiliki sekian banyak kekuasaan, memiliki sekian banyak kemampuan, bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan pengikut yang dia miliki. Biasanya kalau manusia punya kemampuan seperti itu, berbuat semena-mena atau tidak? Ya, itulah manusia. Karena dia merasa bisa berbuat apapun. Dia merasa kebal dari laporan apapun. Karena
Karena dia merasa punya jabatan, dia merasa punya backingan, akhirnya dia berbuat semau sendiri. Angkuh, sombong, berbuat semena-mena. Itu sinten? Manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak demikian. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat semena-mena. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bijaksana. Ingat, salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Napa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Nah, kalau kita sudah memahami ayat ini, fa'alul lima yurid, bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Sebaliknya, kehendak manusia itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Bagaimana sikap kita? Satu, selalu memohon petunjuk Allah. Kenapa? Selalu memohon petunjuk Allah di setiap langkah kita. Apa yang pertama? Selalu memohon petunjuk kepada Allah di setiap langkah kita. Masing-masing dari kita punya keinginan. Masing-masing dari kita punya rencana. Masing-masing dari kita punya angan-angan, punya cita-cita, punya program, yang belum tentu program tersebut akan membawa kebaikan kepada kita. Belum tentu rencana kita itu sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita punya rencana, kemudian kita akan mengeksekusi rencana tersebut, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa, Ustaz? Supaya kita dibimbing untuk mengambil langkah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajari kami, sinten kami? Para sahabat. Rasulullah SAW biasa ngajari kami istikharah. Napa? Istikharah. Napa istikharah? Minta petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ngajari kami untuk istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Saking seringnya Rasulullah SAW mengajari kami untuk beristikharah, seperti beliau ngajari kami suratan Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita ngajari anak kita untuk surat Al-Fatihah misalnya, karena anak kita belum bisa baca Al-Fatihah, setelah bisa baca Al-Fatihah kemudian kita ajari dia surat apa lagi? Al-Ikhlas, setelah hafal Al-Falaq, setiap hari kita ajari. Rasulullah SAW mengajari para sahabat dalam setiap urusan,
untuk mohon petunjuk kepada Allah seperti beliau ngajari kami baca Al-Quran. Coba sekarang kita saat akan melakukan sesuatu, banyak di antara kita tidak mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, kita akan berobat. Pakai obat yang mana? Ada banyak pilihan, A, B, C, D. Kita akan pergi ke dokter mana? Banyak pilihan, dokter A, B, C. Apa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Jenengan terakhir istikharah kapan? Kapan? Masa rembojo? Suwe banget. Setelah itu gak pernah istikharah lagi. Nabi SAW katakan fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Karena bisa jadi keputusan kita saat ini yang kita anggap remeh itu bisa mengubah kehidupan kita seterusnya. Sehingga jangan pernah meremehkan untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan perhatikan doanya. Doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menggambarkan betapa kita sangat butuh petunjuk dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Idza hamma ahadukum bil amr. Kalau kalian ingin melakukan suatu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah. Hendaklah salat sunnah 2 rakaat. Salat apa? Sunnah 2 rakaat. Apa namanya tadi? Salat istikharah. Kha bukan ha, bukan istiharah, tapi apa? Istikharah. Tsumma liyaqul. Kemudian hendaklah dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ini muqaddimahnya. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu. Aku mohon petunjuk dengan ilmumu ya Allah. Dan aku mohon bantuan dengan kemampuanmu. Dan aku mohon karuniamu yang agung. Sudah, ini muqaddimahnya. Fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sungguh aku ya Allah, sungguh engkau ya Allah maha kuasa, sedangkan aku tidak punya kuasa. Sungguh engkau ya Allah maha mengetahui, sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Dan engkau ya Allah mengetahui segala hal yang gaib. Jadi Allah yang tahu besok yang terbaik untuk kita melakukan apa. Itu Allah yang maha tahu. Kalau kita tidak tahu apa-apa. Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada inti permasalahan. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, seandainya urusan ini, apa urusannya? Ya urusannya jenengan apa? Bojo maning, ya, tuku mobil, ya, atau mau nyewa rumah, atau mau beli tanah. Urusan jenengan apa? Sebutkan urusannya apa? Ya Allah, seandainya urusan ini engkau tahu bahwa urusan ini baik untukku buat agamaku, nomor 1. Ini baik nggak untuk agamaku? Saya beli tanah di sini baik nggak untuk agama saya? Saya masukkan anak saya ke pondok anu baik nggak untuk agamanya? Pertama kali agamaku. Kemudian wa ma'ashi,
dan juga untuk hidupku, hidup duniaku, baik atau tidak, saya bisnis ini menguntungkan atau tidak, wa akibati amri, dan masa depanku, besok-besok itu baik atau tidak buat aku. Kalau seandainya ini baik ya Allah, dunia baik, akhirat baik, masa depan baik, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, takdirkan ini untukku dan mudahkan aku untuk mendapatkannya, kemudian berkahi aku di dalam urusan tersebut. Itu kalau nopo? Kalau baik. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak tahu. Makanya ada kelanjutannya. Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Tapi sebaliknya ya Allah, seandainya engkau tahu bahwa urusan ini jelek untukku, untuk agamaku jelek, untuk duniaku jelek, untuk masa depanku jelek, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka jauhkan urusan ini dariku dan jauhkan aku dari urusan ini. Terus waqdur liyal khaira haitsu kana. Kemudian setelah ini engkau jauhkan dariku, maka takdirkan untukku yang terbaik dimanapun. Jadi kalau misalnya tanah di sini itu enggak baik ya Allah, jauhkan tanah ini dariku, tapi takdirkan untukku untuk bisa mendapatkan tanah yang lain yang lebih baik. Summa ardini, kemudian bikin hatiku ridho, ikhlas menerima takdir yang terbaru yang kamu inginkan ya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang beristikharah tidak mungkin menyesal. Ustaz nek wis istikharah terus kepriwe Ustaz? Terus dadi ngimpi oli wangsit kowe. Terus cucuk-cucuk buka sajadah ana tulisane bojo maning kowe apa kepriwe Ustaz? Bukan seperti itu istikharah jemaah. Istikharah itu adalah jenengan sholat berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Terus jenengan berdoa, setelah itu jenengan melangkah. Kalau seandainya dimudahkan oleh Allah, digampangkan, ngelamar langsung diterima, berarti itu yang terbaik. Tapi seandainya jenengan sudah istikharah, ngelamar, nembe arep ngomong wis ditolak, berarti itu tidak baik buat jenengan. Selesai. Si medeni temen Ustaz. Ya ora medeni. Ya. Begitu istikharah, langkah. Kalau dimudahkan itu yang terbaik. Kalau ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi, memang itu tidak baik buat Anda. Ingat, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sedangkan yang kita kehendaki belum tentu terjadi. Maka kita harus minta petunjuk kepada sinten? Allah. Yang kedua, setelah kita minta petunjuk kepada Allah, maka yang mesti kita lakukan yang kedua adalah kerjakan rencana kebaikan kita dengan maksimal dan proporsional. Apa yang kedua?
Kerjakan rencana kebaikan kita dengan apa? Maksimal dan proporsional. Jadi kalau kita sudah punya rencana, kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Dan jalankan dengan maksimal, jangan ragu, ya, jangan takut, karena kita bersama sinten? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam menjalankan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta bantuanlah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan bersikap lemah, jangan malas, kerjakan dengan semangat. Jadi jenengan sudah merencanakan mau buka warung, sudah ditentukan apa yang akan dijual, sudah ditentukan lokasinya di mana, modalnya sudah ada, sudah istikharah kepada Allah, buka dengan penuh semangat. Dan jangan lupa minta petunjuk dan minta bantuan kepada sinten? Allah. Dan jangan malas. Masa yang lainnya sudah pada buka jam 6 pagi, ini baru ucek-ucek jam pinten? Jam 10. Terus bubar. Semangat, tapi proporsional. Ya, proporsional itu maksudnya ya mangsane sholat ya sholat, itu maksudnya proporsional. Ada saatnya waktu untuk keluarga, gunakan waktu itu untuk keluarga. Saatnya dagang, gunakan untuk berdagang, itu maksud dari proporsional. Maksimal maksudnya adalah apapun yang bisa kita kerahkan, selama itu dibolehkan oleh agama kita, kerahkan. Promo, ya, dengan berbagai macam cara. Ya. Ini adalah yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, berlapang dadalah. Kenapa? Berlapang dadalah saat menerima takdir Allah. Berlapang dadalah saat menerima takdir Allah. Kenapa kita tambahi yang ketiga? Karena belum tentu yang kita rencanakan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal. Yang namanya kehendak dan keinginan manusia belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah beristikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kita juga sudah usaha secara maksimal. Kita juga sudah semangat, kita enggak males-malesan. Kok ternyata kemudian Allah takdirkan lamarannya ditolak, atau kemudian bisnisnya gagal, atau ternyata mobil yang kita beli katanya masih baru gres, ternyata dempulan. Ya, karena kita tidak tahu, ya, kita termakan cerita oleh orang yang bercerita, wah ini masih mulus mas. Ya, lihat aja nih, kita nggak tahu. Oke, suaranya tok tok tok. Dewek yang melu tok tok, iya ya. Padahal orang ngerti kita tok sing kayak ngapa gitu ya. Karena kita nggak punya pengalaman. Ternyata kemudian hari setelah dipakai lama-lama mulai mengelupas, mulai ada masalah ini, ada masalah itu. Ketika kita sudah maksimal, kemudian apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian harinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka berlapang dadalah.
Hadis yang tadi kita sampaikan tadi supaya kita semangat. Apa kata Nabi SAW kelanjutannya? Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau sampai kalian tertimpa sesuatu, tidak usah kalian mengatakan andaikan aku tidak melakukan ini dan itu, niscaya tidak akan terjadi ini dan itu. Jangan katakan itu. Terus apa yang mesti kita katakan? Walakin kul, tapi ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Apa ucapannya? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kalau jenengan mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak sesuai yang jenengan harapkan, cepat-cepat ucapkan kalimat tadi. Apa kalimatnya? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Apa artinya? Qadarallah, iki wis takdire sinten? Allah. Wa ma syaa fa'al, terserah Allah menakdirkan apapun. Ustaz, biar plong mengucapkan ini, biar plong bagaimana Ustaz? Biar plong kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu yang terbaik buat Anda, atau sebaliknya bisa jadi Anda menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik buat Anda. Jadi kalau kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, kita berusaha untuk ya ini yang terbaik dari Allah. Bisa jadi Allah sengaja untuk menjauhkan ini dari kita, karena Allah tahu seandainya bisnis ini berhasil, kita nanti jadinya lupa untuk beribadah kepada Allah. Atau bisa jadi bisnis ini kalau berhasil, nanti ada orang yang akan menipu kita dan seterusnya. Ini 3 hal sebagai modal kita untuk menghadapi apa yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Tidak setiap yang kita inginkan itu terjadi. Adapun Allah, apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.